Waman kanat, dan barang siapa ada hijratu, seseorang itu hijrahnya ila dunia, niatnya mencari dunia, ila dunia, niatnya mencari dunia, yusibuha, yang dia cari itu dunia, awimro'atin, atau hijrah itu mencari imro'atin, perempuan, yang kiwa, yang akan dia nikahi, fahijratuhu, maka hijrahnya dia ila, kepada ma, sesuatu, hajaro, yang dia itu hijrah ilaihi, kepadanya. Fahijratu, maka hijrahnya dia kepada sesuatu hijrah yang dia niatkan. Baik, hadis niat ini menegaskan bahwasanya satu, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu memiliki hubung kaitan kuat dengan niat. Artinya apa? Pekerjaan apapun yang kita lakukan akan diberi pahala oleh Allah tergantung niatnya. Maka dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan berapa banyak orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan dunia, kata Nabi, berubah menjadi amalan akhirat karena niatnya yang baik. Berapa banyak orang yang melakukan perkara-perkara dunia berubah menjadi kebaikan karena niatnya yang baik. Tapi kebalikannya, kata Nabi, berapa banyak orang melakukan perkara-perkara akhirat, perkara-perkara ibadah, perkara-perkara kebaikan, tapi berubah menjadi amalan dunia karena niatnya yang tidak baik, kata Nabi. Contoh, ada seorang ibu-ibu nyapu depan rumah. Nyapu itu kan suatu pekerjaan dunia, nyapu. Tapi di saat seorang ibu ini memahami betul arti niat, maka di saat dia nyapu, dia niatkan, saya niat nyapu untuk nyenengin suami, kalau pulang ke rumah mendapati rumahnya bersih. Berubah itu perkara dunia karena niatnya baik, berubah menjadi amalan akhirat, jadi ibadah. Dan akan Allah berikan pahala lebih banyak lagi di saat niatnya diperbanyak. Saya juga niat nyapu biar nanti kalau ada tamu ke rumah saya akan nyaman di rumah saya. Berbeda lagi pahalanya. Saya niat nyapu ini juga sebagai tanda syukur kepada Allah di saat Allah berikan saya nikmat rumah ini. Berbeda lagi pahalanya. Itu yang Al-Fakir maksudkan di awal, sebelum melakukan aktivitas dunia atau aktivitas akhirat, maka berhentilah sejenak, 10-15 detik, berhenti, hadirkan niat baik apa yang saya hadirkan di saat saya akan melakukan kebaikan tersebut. Kenapa? Karena nanti Allah akan berikan pahala manawa, tergantung yang diniatkan. Ya. Dan ini perkara kadang-kadang kurang ditekankan, sehingga kadang-kadang kita ini kalau melakukan kebaikan nggak banyak niatnya. Niat contoh dari kamar ke sini untuk belajar, ya sudah niatnya untuk belajar, maka pahalanya satu. Tapi kayak tadi diperangi dengan niat-niat yang banyak, pahalanya beda. Kemudian setelah itu dikatakan di sini ada kata hijrah, ya, ada kata hijrah. Nah, ini dalam kitab Jawahirul Ru'iyah, ya. Ada yang punya kitab Jawahir? Nah, antum kalau bisa, ya, nanti, ya, nanti insya Allah bulan depan kalau anak tidak ada udur, anak ngisi di sini lagi. Nanti Al-Fakir saya akan berikan referensi kitab-kitab dalam berbagai macam materi. Contoh kitab hadis apa yang antum miliki, nanti ada beberapa referensi. Yang kitab itu mungkin recommended untuk dibaca dan jadi rujukan.
Contoh kitab fikih apa yang dimiliki, kitab hadis. Tapi rekomendasi Al-Fakir sebutkan ini juga enggak yang gede-gede banget, yang sekiranya cocok untuk kantongnya anak pondok kayak antum ya. Kalau antum ini kan masih fuqara masakin ya kan? Karena masih minta sama orang tua. Kalau anak alhamdulillah bukan fuqara masakin kalau anak nih. Kenapa? Karena sudah nggak minta sama orang tua. Antum fuqara masakin juga karena belum nikah. Kan kata Nabi, miskinun rajulun alladzi lam yatazawwaj aw kama qala. Kesian laki-laki yang belum menikah. Dia beli kesian sama Nabi 3 kali. Nah, sehingga nanti bulan depan Al-Fakir akan beli kitab hadis. Kalau bisa memiliki kitab ini, Jawahir ini. Nanti Al-Fakir kasih referensi setiap madah, setiap pelajaran 3. Contohnya hadis, nih 3 kitab. Fikih, ini 3 kitab. Dan insya Allah nyaman di kantong. Hadis, beli kitab Fathul Bari. Wah, liar kayaknya itu. Syarahnya Sahih Bukhari. Wadah. Berapa jilid Ustaz? 15 jilid. Wadah. Berapa duit itu tuh? Nah, nanti rekomendasinya yang simpel-simpel. Yang sekiranya antum nabung sebulan kira-kira bisa beli kitab itu nanti ya. Dari kitab yang tipis, yang sedang, yang agak gede. 3 nanti referensinya insya Allah. Nah, kata hijrah ini dalam kitab Jawahirul Ulu'iyah, ini salah satu rekomendasi Al-Fakir, kitab hadis yang kalau bisa antum-antum ini miliki, karena kitab Jawahir ini banyak ceritanya, banyak banget kisah-kisahnya. Kayak ini kan hadis ini dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah kan ada di hadis pertama, ada namanya kitab Jawahirul Ulu'iyah, syarahnya kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Nah, di syarah kitab tersebut dijelaskan hijrah di sini yang dimaksudkan ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat ulama yang mengatakan hijrah ini hijrah apa? Satu, ada yang mengatakan hijrah ini adalah hijrahnya sahabat-sahabat Nabi ke Habasyah. Ya. Hijrahnya sahabat-sahabat Nabi ke kota Habasyah. Ya. Yang mana Raja Habasyah ini orang yang pertama kali Nabi lakukan dalam Islam namanya sholat ghaib. Jadi sholat ghaib pertama kali dalam Islam itu dilakukan di saat Nabi menyolati Raja Habasyah ini ya. Yang beliau pada akhirnya masuk Islam, kemudian Nabi mendengar infonya meninggal, Nabi melaksanakan sholat ghaib sebagaimana dalam kitab-kitab sirah dan di kitab Khulasanul Yakin itu juga dijelaskan seperti itu. Dengan cerita panjang lebarnya. Ini hijrah yang pertama. Pendapat yang kedua, yang para ulama mengatakan pendapat kedua ini yang muktamad. Artinya muktamad ini banyak dipegang oleh para ulama, kuat ini. Apa itu hijrah di sini? Hijrahnya Nabi dari Makkah menuju kota Madinah. Nah, hijrah ini yang dimaksudkan adalah hijrahnya Nabi dari Makkah menuju Madinah. Nah, di saat Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, ini Al-Fakir saya nggak usah cerita tentang masalah itu ya, nanti ada bab khusus tentang ilmu sirah. Nah, itu ada sahabat-sahabat Nabi diantaranya yang hijrah itu pengen cari dunia, pengen cari fulus. Kenapa? Karena kalau bertahan di Mekah dengan keislaman ini pasti akan diganggu sama orang kafir Quraisy, bahkan akan didolimi, bahkan sampai akan dibunuh. Sehingga lebih baik daripada seperti ini terancam, ikut saja hijrah bersama Nabi. Nanti di Madinah saya kerja lagi, saya cari duit lagi. Ada sebagian sahabat Nabi seperti itu. Yang kedua, ada sahabat Nabi yang dikatakan awimra'atin yankiwa. Dia hijrah bersama Nabi, ikut rombongan Nabi dari Mekah menuju Madinah untuk menikahi seorang perempuan yang ada di Madinah. Nah, kalau dalam kitab Jawahirul Ulu'iyah namanya Qais. Jadi ada sahabat Nabi namanya Qais, yang Qais ini ikut hijrah bersama Nabi dengan niatan untuk menikahi seorang perempuan yang ada di Madinah. Dan akhir kisahnya ternyata menyedihkan, sampai di Madinah ternyata cintanya ditolak mentah-mentah. Nah, makanya ini kaitannya masalah niat ya. Orang kalau sudah niatnya nggak baik, ini pekerjaannya akan jauh tidak baik. Nanti dibawakan dijelaskan. Ya.
Artinya orang yang berhijrah niat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan diberi pahala sesuai niatnya. Tapi orang yang berhijrah niatnya untuk mencari dunia awam atau perempuan, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Yang dimaksudkan ila mahajaru ilaih, kembali kepada niatnya. Baik. Akhbar sallallahu alaihi wasallam, akhbar memberi kabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya la amala, la tidak ada amala pekerjaan illa kecuali an-niyatin, dibarengi dengan niat. Artinya suatu amalan itu kalau tidak dibarengi dengan niat itu percuma. Pahami, ada pekerjaan wajib dan sunnah, ada pekerjaan mubah, ya. Kalau pekerjaan wajib dan sunnah, antum walaupun tidak niat tetap dapat pahalanya. Kenapa? Karena pada dasar itu perintah. Pada dasarnya perintah. Contoh, melaksanakan sholat, itu kewajiban, sholat 5 waktu. Maka tetap akan dapat pahala. Walaupun kita tidak memperbanyak niat. Ini bukan niat dalam sholat, ya. Ini niat-niat kebaikan. Atau mengerjakan perkara sunnah. Contoh, pakai siwak, dasarnya memang sunnah. Al-Fakir pakai walaupun tidak menghadirkan niat, tetap dapat pahala. Tapi ini lebih ditekankan perkara mubah. Mubah itu apa? Dikerjakan, nggak dapat pahala. Ditinggalkan, tidak dapat dosa. Itu perkara mubah. Nah, perkara mubah ini kalau diniati yang baik, maka berubah jadi ibadah. Itu yang tadi kita bahas. Kemudian perkara mubah ini kalau dibarengi dengan niat yang tidak baik, ini khusus untuk umat Nabi, tidak ada dosanya, tapi akan berbentuk dosa kalau sudah action praktek dalam satu perbuatan. Sebagaimana dalam kitab Hadis Arba'in Nawawiyah di hadis akhir, Nabi jelaskan, wa in hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu hasanatan kamilatan. Orang yang cuma niat pengen melakukan satu kebaikan tapi nggak jadi melakukannya, tetap dicatat oleh Allah pahala sempurna. Wa in hamma bisayiatin, kalau dia pengen melakukan suatu kejelekan kemudian falam ya'malha, dan dia tidak mengerjakannya, artinya dia meninggalkan, nggak pengen melakukan kejelekan karena itu dilarang oleh Allah, kata banglau hasanatan kamilatan, dicatat pahala yang sempurna. Tapi kalau orang itu wain hamma bisayiatin, kalau dia ingin melakukan kejelekan dan dia mengerjakannya, kata banglau sayiatan, baru dihitung dosa di saat melakukan kejelekan. Nah, nanti itu dilihat di kitab Hadis Arba'in Nawawiyah, mungkin sudah dibahas. Yang intinya kalau niat kebaikan nggak dikerjakan, dicatat pahala kamilah, sempurna, pahala kamilah, sempurna. Niat melakukan kejelekan ditinggalkan karena takut kepada Allah, dicatat kebaikan sempurna. Tapi kalau niat melakukan kejelekan kemudian dilakukan, dicatat cuma sayiatan, satu dosa saja, tidak pakai kamilah. Nah, itu diantaranya kekhususan untuk umatnya Nabi. Wa anal insana, wa anna sungguhnya insana manusia itu bihasbi dengan kadar ma sesuatu nawa yang dia niatkan, yuthabu akan diberi pahala. Ya. Jadi manusia itu akan diberikan pahala di saat dia meniatkan. Wa yujza, dan akan dibalas inna khairan, kalau niatnya baik, fa khairun, maka kebaikan. Wa in syarron, kalau niatnya itu jelek, fa syarrun, maka juga kejelekan. Faman hasunat niyatuhu, faman dan barang siapa hasunat, ya, baik niyatuhu niatnya, hasuna amaluhu, hasuna maka baik amaluhu pekerjaannya, la muhalatan,
tidak diragukan lagi. La muhalatan, tidak diragukan lagi. Tapi kebalikannya, waman khobusat, waman dan barang siapa khobusat, jelek, niyatuhu niatnya, khobusa maka jelek, amaluhu pekerjaannya, la muhalatan, tidak diragukan lagi. Artinya di sini Imam Haddad itu menegaskan, orang itu kalau sudah niatnya baik, pekerjaannya itu nanti akan jadi baik. Tapi orang kalau sudah niatnya tidak baik, pekerjaannya pun akan jadi tidak baik. Makanya niat itu bisa menentukan hasil perbuatan. Ya, pahami ya? Niat itu bisa menentukan hasil perbuatan. Artinya perbuatan yang kita lakukan itu hasilnya itu bisa dilihat dari niatnya. Orang kalau sudah punya niat baik, nanti pekerjaan hasilnya pun akan jadi baik. Kenapa? Berkah niat tersebut. Contoh sederhana, pondok pesantren Darul Lugha wa Dakwah, tempat Al Fakir mondok, di Quraisy Baharun, di Mikdad Baharun kakak beliau, Buya Yahya, banyak ulama-ulama yang sekarang menjadi ulama, alumni daripada pondok pesantren tersebut. Yang mana pondok Dalwa ini, atau dikenal dengan nama Dalwa, itu tempatnya dulunya hutan belantara. Sampai di saat Abuya Hasan akan bangun pondok di situ, banyak yang memberikan saran, Abuya kalau bisa jangan bangun pondok di situ, tempat lain aja. Bahkan kalau tidak salah itu tempat penyamun perampok itu di situ tempatnya dulu ya. Tapi sekarang menjadi pondok pesantren yang menjadi salah satu rujukan kalau ditanya mondok di mana, di Dalwa. Apa diantara kuncinya? Abuya Habib Hasan Baharun kok bisa pondoknya menjadi seperti itu? Kuncinya adalah di saat beliau ini meniatkan di dalam membangun pondok pesantren dengan niat-niat yang baik. Makanya beliau katakan, makana lillah yanmu wa yastamir. Makana lillah yanmu wa yastamir. Makana lillah, segala sesuatu yang dilakukan lillah, karena Allah. Niatnya baik, ikhlas karena Allah. Yanmu, akan berkembang, wa yastamir, berkesinambungan. Itu berkah nih niat. Yanmu berkembang, wa yastamir, berkelanjutan. Abuya Hasan membangun pondok dari tahun 81. Beliau meninggal tahun 99. Bahkan waktu meninggal itu meninggalkan hutang pondok pesantren, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Abuya Habib Zain Baharun. Nah, dari ditinggalkan pondok kemudian dengan utang, dan sekarang menjadi pondok yang seperti itu. Kenapa? Karena berkah beliau punya niat yang baik. Maka antum yang saat ini mondok, perbanyak niat-niat yang baik. Saya niat mondok, niatnya mau apa? Antum mondok ini niatnya mau apa? Dan yakin di saat antum sudah punya niat yang baik, nanti antum mondoknya akan dipermudah oleh Allah. Dari kebetahannya, dari mengikuti peraturannya, dari belajarnya, semuanya. Itu diawali dengan niat yang baik. Karena sekali lagi niat yang baik itu akan menentukan dengan hasil perbuatan yang kita lakukan. Jadi perhatikan betul-betul tentang masalah niat. Sebagai penutup, di pondok Dalwa tempat Al Fakir mondok itu ada namanya Ustadz Hasan Basri. Itu dari dulu beliau yang memegang bagian Ismul Lughah, bagian bahasa Arab, sampai berkembang seperti ini. Itu diantaranya dulu yang megang sampai sekarang namanya Ustadz Hasan Basri. Itu beliau waktu dulu mondok ke pondok Dalwa, itu orangnya nggak punya uang, orang tua beliau. Beliau masuk ke pondok Dalwa, menyerahkan anaknya Ustadz Hasan Basri ini, itu cuma membawa ayam saja, ayam sepasang. Abuya, saya ingin memasukkan anak saya ke pondok, tapi saya nggak punya uang, tapi saya punya ayam sepasang, ini jantan dan betina, tolong diterima Abuya. Diterima. Apa yang terjadi? Di saat beliau ini, Ustadz Hasan Basri ini mondok,
itu ayamnya terus beranak pinak sampai ratusan, banyak sekali. Dan di saat Ustaz membahas ini selesai mondoknya, artinya kalau bahasa kita ini sudah tidak bayar bulan lagi, ayamnya semuanya mati waktu itu juga. Berkah niat yang baik daripada ayahnya beliau di saat memondokkan anaknya di pondok pesantren. Sama Buya Yahya yang Al-Fakir dengar kisahnya, beliau juga di saat beliau di Blitar, acara waktu itu Al-Fakir waktu masih di Al-Baja Pusat di Buya Yahya, Al-Fakir diutus untuk gantian beliau ke Jawa Timur 10 hari, dan waktu itu nanti di hari akhir ada peresmian pondok pesantren Al-Baja 3 Tulungagung. Sehingga cerita Al-Fakir saya gantikan Buya Yahya, dan pada akhir itu di rutinan di Masjid Blitar atau Tulungagung, waktu itu beliau memberikan kajian, selesai dibuka sesi tanya jawab. Ada yang bertanya seperti ini, Buya, saya mau nanya, Buya ini sebetulnya orang tuanya siapa? Kok bisa melahirkan orang seperti Buya Yahya? Sehingga cerita beliau jawab, Abah Buya itu seorang petani, kata beliau, bukan kiai. Ayah saya seorang petani, ibu saya ibu rumah tangga. Tapi orang tua saya cerdas di saat memondokkan anaknya ke pesantren. Orang tua saya datang kepada Abuya Babasan Baharun, Abuya, ini saya punya anak, saya pondokkan, saya pasrahkan, mau diapapun bebas. Pokoknya saya serahkan anak saya untuk mondok, diperbuat apapun, pokoknya saya pasrah kepada Abuya. Karena kepasrahan beliau, akhirnya beliau pun menjadi salah satu ulama rujukan di Indonesia ini. Oleh karenanya sekali lagi, mari kita kembali lagi untuk memperbaiki masalah niat. Apalagi antum yang mondok, ya, harus disadari antum ini musuh besarnya syaitan. Maka memiliki keyakinan yang kuat dibarengi dengan niat yang baik, maka semoga itu akan menjadi jalan antum menjadi ulamanya Nabi Muhammad SAW. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Wallahu a'lam bishawab.